Shalom saudara-saudara, senang bisa berjumpa lagi. Dan saat ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting menjadi perhatian bagi para orang tua secara khusus. Ada 7 kunci untuk mendorong pertumbuhan anak-anak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan yang mendukung. Itu yang pertama, mengembangkan lingkungan yang mendukung. Apa sih maksudnya mengembangkan lingkungan yang mendukung? Yang dimaksud dengan lingkungan yang mendukung ialah lingkungan di mana anak-anak tahu bahwa mereka berharga di hadapan Allah dan juga di hadapan kita sebagai orang tua. Lingkungan di mana kita dapat memberi lebih banyak waktu untuk membangun dan mendorong mereka, bukannya memarahi dan menyalahkan mereka. Lingkungan di mana kita menghargai mereka melalui cara kita berbicara. Lingkungan yang mendukung ialah lingkungan di mana kita mendorong mereka untuk melakukan hal yang baik dan bukannya membiarkan mereka tetap berperilaku yang buruk. Nah, kita harus lebih banyak memuji mereka atas tanggung jawab yang dilakukan daripada mengkritik dan mencela mereka karena mereka gagal memenuhi harapan kita. Jadi, lingkungan yang mendukung ialah lingkungan di mana kita menanggapi kegembiraan sekaligus kesedihan anak-anak kita. Jadi, tanpa disengaja, kebanyakan orang tua hanya memberi tanggapan kepada anak-anak justru ketika emosi mereka sedang terganggu atau lepas kendali. Jadi tidak heran bila anak-anak kemudian berpikir bahwa mereka dapat menarik perhatian orang tua dengan bertindak seolah mereka dalam kondisi yang genting. Nah, ada pernah dilakukan semacam kuesioner bagaimana menguji orang tua dalam hal menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Nah, saudara, kita bisa perhatikan ini ya. Beberapa pertanyaan yang harus kita perhatikan sebagai orang tua secara khusus. Pertama, apakah saya memuji anak saya paling tidak sekali sehari? Kedua, apakah saya memperlakukan anak saya sebagai anggota keluarga yang berharga? Ketiga, apakah saya selalu siap mendengarkan ketika anak saya ingin berbicara dengan saya? Apakah saya melibatkan anak saya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam keluarga? Yang kelima, apakah saya memiliki program mendidik yang masuk akal dan memaksa anak saya mengikutinya? Keenam, apakah saya memperlakukan anak saya seperti saya memperlakukan sahabat terbaik saya? Ketujuh, apakah saya memperlakukan anak-anak saya dengan adil? Kedelapan, jika saya menyuruh anak-anak melakukan sesuatu, apakah saya meluangkan waktu untuk menolong mereka mengerti mengapa saya memberi perintah itu? Bukan hanya sekedar mengatakan, bukankah aku yang menyuruhmu? Yang kesembilan, apakah saya memberi teladan yang baik bagi anak saya? Kesepuluh, apakah saya berpikir positif mengenai anak-anak saya dan mendorong prestasinya? Ke-11, apakah saya memperhatikan pendidikan anak saya dan menghadiri pertemuan orang tua murid? Ke-12, apakah saya sering memberi pelukan atau tepukan bahu yang hangat kepada anak saya? 13, apakah saya mendorong mereka menghadiri setiap ibadah, kebaktian minggu, sekolah minggu? Apakah saya meluangkan waktu setiap hari untuk menemani anak saya, memeriksa pekerjaan sekolahnya? Berikutnya, apakah saya mengiringi kepergian anak saya ke sekolah setiap hari dengan memberi kata-kata yang menyemangatinya? Ke-16, apakah anak saya melihat saya berdoa? 17, apakah anak saya melihat saya membaca Alkitab? 18, apakah anak saya mendengar saya meminta maaf saat melakukan kesalahan? 19, apakah saya membicarakan perasaan-perasaan saya dengan anak saya? Dan Bapak, Ibu, Saudara bisa membuat daftar pertanyaan yang lain untuk bisa mengevaluasi sejauh mana kita menciptakan lingkungan yang sehat,
yang mendukung bagi anak-anak kita. Nah, yang kedua, bersikaplah terbuka mengenai kesalahan dan kelemahan Anda. Jadi, setiap kita para orang tua berusaha untuk bersikap terbuka. Kita juga tidak perlu malu mengakui kesalahan ataupun kelemahan kita. Karena justru dengan demikian, kita akan menjadi orang tua yang transparan di hadapan anak-anak kita tanpa kita menutup-nutupi kelemahan kita. Berusaha untuk bersikap terbuka dan jujur itu jauh lebih baik. Lalu siap sedia. Siap sedia dalam pengertian bahwa sebagai orang tua kita juga harus memberikan waktu kita bagi dia. Siap sedia untuk menjawab setiap keluh kesah, setiap pertanyaan anak. Siap sedia berarti kita harus menciptakan waktu untuk bersama dengan anak-anak yang disebut sebagai waktu yang berkualitas, waktu khusus bersama anak-anak itu sangat diperlukan. Jadi kurangnya waktu bersama itu dapat menjadi musuh yang berbahaya bagi keluarga yang sehat. Nah, ini juga menjadi perhatian kita sebagai orang tua. Tapi berikutnya yang keempat, lihat, dengar, baru berbicara. Jadi kita harus memberikan perhatian ketika anak-anak berbicara. Kita mau mendengarkan dengan penuh perhatian, kita mau melihat dia, memandang dia, karena dengan demikian dia akan merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa dikasihi. Tapi yang berikutnya, bahwa yang kelima, saat Anda berbicara atau berkomunikasi, ajukan pertanyaan. Ada dua jenis pertanyaan. Pertanyaan tertutup, itulah pertanyaan yang bisa dijawab hanya dengan satu kata. Misalnya, apakah semuanya berjalan baik hari ini? Maka jawabannya bisa singkat, ya. Tapi ada pertanyaan terbuka, itulah pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih daripada satu kata. Misalnya, apa yang paling membuatmu senang hari ini? Maka dia akan bisa menceritakan apa yang menjadi pengalamannya pada hari itu. Jadi, kita membangun komunikasi yang baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong dia memberikan jawaban. Kemudian, izinkan anak Anda mengekspresikan emosinya. Itu yang keenam. Bahwa kita harus membiasakan diri, berdiskusi bersama-sama dengan anak, bukan hanya ketika ada masalah baru kita panggil dia. Ketika ada persoalan baru kita panggil dia. Nanti dia merasa bahwa dia seolah-olah dituduh atau dihakimi. Tetapi perlu membangun komunikasi, ada diskusi, dan kita biarkan dia mengekspresikan segala perasaannya, segala emosinya, sehingga dia akan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Lalu yang ketujuh, kita harus memahami bahwa hal-hal yang diperlukan untuk sukses di dalam berbisnis, sukses di dalam bekerja atau berusaha, dan bagaimana mengasuh anak itu ternyata itu tidak sama. Ada perbedaan ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan bagaimana kita menjalankan bisnis kita dan juga mengasuh anak. Ada perbedaan bahwa ketika kita melakukan bisnis atau karir kita perlu perjuangan terus-menerus. Kita mau sesempurna mungkin. Kita mau ada mobilitas. Kita mau berorientasi kepada tujuan di dalam proyek yang sedang berjalan. Kemudian kita mau supaya semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di dalam mengasuh anak ternyata membutuhkan adanya toleransi, membutuhkan stabilitas, membutuhkan waktu yang cukup, butuh kesabaran, butuh proses penekanan pada proses sampai dia akhirnya dibentuk menjadi satu pribadi yang semakin lama semakin dewasa. Dan kita membutuhkan
komitmen untuk melakukan segala sesuatu ya. Komitmen dilandasi dengan ya, kasih tentunya. Ada kelembutan, kemudian ada ketenangan di dalam kita melakukan semua apa yang menjadi bagian kita sebagai orang tua. Jadi inilah 7 kunci untuk mendorong perkembangan lingkungan pertumbuhan anak-anak kita. Ya, sekali lagi perlu ada upaya mengembangkan lingkungan yang mendukung, kemudian terbuka mengenai kesalahan dan kelemahan kita, ada kesiapsediaan, selalu sedia bagi anak, lihat, dengar, dan baru berbicara. Kemudian saat Anda berbicara, kita perlu mengajukan pertanyaan, kemudian izinkan anak mengekspresikan emosinya atau perasaannya. Lalu yang terakhir, kita harus memahami bahwa mengasuh anak itu tidaklah mudah dan tidak sama dengan membangun satu karir ataupun bisnis ataupun usaha. Jadi mari kita terus belajar menjadi orang tua yang bijaksana sehingga kita bisa mendidik, mengarahkan anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Ya, selamat melaksanakan tugas kita sebagai orang tua. Tuhan memberkati.